Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para nabi utusan Allah yang jarang kita ketahui. Siapa sebenarnya nabi dan rasul itu? Ada berapakah jumlah nabi dan rasul itu? Dan benarkah, dalam ajaran Islam terdapat nama nabi-nabi selain dari 25 nabi dan rasul? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah, dengan suatu syariat, namun tidak diperintah untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri, tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah, dengan suatu syariat, dan ia diperintahkan untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada umatnya. Setiap Rasul sudah tentu dia adalah Nabi, namun tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Sehingga, jumlah para nabi itu jauh lebih banyak ketimbang jumlah para rasul. Sebagian rasul-rasul itu dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan sebagian yang lain tidak dikisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan atas seizin Allah." Quran Surat Ghafir, ayat 78. Berdasarkan pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan menjalankan syariat agama, tetapi sedikit berbeda tugasnya. Rasul memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada seorang Nabi. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa setiap Rasul adalah Nabi, namun setiap Nabi belum tentu dia sebagai Rasul. Telah dijelaskan, bahwa Nabi dan Rasul utusan Allah itu jumlahnya sangatlah banyak, tetapi tidak semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Bagi umat Islam, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25, dan Nabi Muhammad adalah Nabi sekaligus Rasul terakhir yang diutus Allah. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah, dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 40. Sebagaimana firman tersebut, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Khotaman Nabiin, atau sang penutup para nabi. Lantas, ada berapakah jumlah seluruh nabi dan rasul dalam Islam? Para ulama berselisih pendapat mengenai jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan, karena memang keterangannya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sumber yang menjadi rujukan mayoritas muslim di dunia menyebut, jika jumlah keseluruhan nabi ada 124.000. Sedangkan jumlah seluruh rasul adalah 315, meski ada pula yang menyebut 314, atau 313. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar, bahwa jumlah nabi mencapai 124.000 orang, sementara rasul berjumlah 315 orang. Nabi Muhammad SAW pernah menyebut, bahwa jumlah rasul sangat banyak, yakni berjumlah 315. Dari Abu Dzar berkata, "Aku mendatangi Rasulullah saat beliau sedang berada di dalam masjid, beliau bersabda, 'Aku bertanya lagi, siapa nabi yang pertama?' Beliau menjawab Adam alaihi salam. Aku bertanya lagi, nabi yang bagaimanakah ia wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, seorang nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Aku bertanya lagi, berapa jumlah rasul yang diutus wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, jumlahnya 315, suatu jumlah yang sangat banyak. Hadis riwayat Ahmad. Sementara itu, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebut jumlah Nabi sebanyak 124.000, sedangkan jumlah Rasul ada 313 orang.
Hal sama juga dinyatakan oleh Syekh Ahmad Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam, dan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Nur Az-Zalam. Syekh Al-Bajuri berpendapat bahwa jumlah nabi dan rasul tidak terbatas, atau tidak membatasi jumlah dengan hitungan tertentu. Keterangan Al-Bajuri bersumber pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 164, yang artinya sebagai berikut. Dan kami telah mengutus rasul-rasul, yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan juga para rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dari jumlah nabi dan rasul yang sangat banyak tersebut, umat Islam hanya diwajibkan untuk mengetahui 25 nabi dan rasul, yang nama-nama mereka telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang para nabi yang namanya jarang kita ketahui, yakni selain dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Berikut ini adalah nama-nama para nabi yang jarang kita ketahui. Nabi Syist alaihi salam. Terdapat kisah mengenai para nabi selain 25 orang rasul, dan antaranya ialah Nabi Syist alaihi salam. Dalam bahasa Arab, nama Syist mempunyai arti makna ditempatkan, atau ditunjuk. Dalam kitab Kejadian dari kitab suci Ibrani dan Alkitab, Nabi Syist atau yang juga disebut Syet adalah salah satu anak, yang kemungkinan anak ketiga, dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ia merupakan adik dari Kobil dan Habil. Ia dilahirkan setelah Habil dibunuh oleh Kobil. Nama Syet disebut 10 kali dalam Alkitab, 7 kalinya di kitab Kejadian, sekali di kitab Bilangan, 1 Tawarikh, dan Lukas. Syet diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salam, sebagai pengganti dari Habil yang telah dibunuh. Nabi Syist mempunyai seorang anak yang bernama Enos pada usia 105 tahun, dan beliau hidup hingga mencapai usia 912 tahun. Melalui keturunan Nabi Syist, dilahirkanlah Nabiullah Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, hingga akhirnya menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Menurut kepercayaan Islam, Syet atau Nabi Syist hidup sekitar 3630 hingga 2718 sebelum Masehi. Ia hidup selama kurang lebih 912 tahun, dan meninggal pada usia 1042 tahun. Nabi Syist menikah dengan Azura atau Hazurah. Dan pada usia 105 tahun, istri Nabi Syist itu kemudian mengandung seorang anak, yang kemudian lahir dan diberi nama Enos. Nabi Syist adalah salah seorang anak Adam, yang dianggap sebagai salah satu dari nabi-nabi dalam Islam. Ia juga termasuk guru Nabi Idris alaihi salam, yang pertama kali mengajarkan baca dan tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda, dan hal lain sebagainya. Nabi Zulkarnain alaihi salam. Secara harfiahnya, Zulkarnain mempunyai arti dia yang bertanduk dua. Sosok Zulkarnain merupakan satu tokoh yang disebutkan di dalam Quran, yaitu kitab suci Islam, yang menyatakan beliau sebagai pemerintah yang hebat dan adil. Zulkarnain diterangkan berhasil membangun tembok Yakjuj dan Makjuj, dari menyerang orang yang di barat. Mengikut sejarah, Zulkarnain dikatakan sebagai Iskandar Agung, atau Alexander dari Makedonia. Akan tetapi, itu hanyalah pendapat yang paling sekular, dan banyak disangkal oleh para ulama dan sarjana Islam, dengan mengatakan sosok Zulkarnain adalah Cyrus Agung. Gelar tersebut turut terkenal di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, yang boleh dikatakan telah digunakan sekurang-kurangnya 3 orang raja yang berbeda. Persoalan tentang Zulkarnain tercatat dalam Sirah Nabawiyah, atau sejarah Nabi, dan tertulis dalam Sirah Ibnu Ishaq, yang menceritakan bahwa kaum musyrikin Makkah meminta bantuan Yahudi Khaybar untuk mencari kelemahan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nadir mengatakan hal tersebut kepada mereka, kemudian mereka mengirim dia dan Uqbah bin Abu Mu'id kepada rabai Yahudi di Madinah. Untuk membuktikan kenabian, rabai tersebut akan mengajukan 3 soalan, yang jika berhasil dijawab dengan betul, maka itu membuktikan bahwa baginda adalah benar-benar seorang nabi. Dan jika beliau tidak berhasil menjawab, berarti mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Di antara persoalan yang ditanyakan adalah: yang pertama adalah kisah yang sangat mengagumkan,
tentang kelompok pemuda yang meninggalkan kaum mereka pada zaman dahulu, dan bagaimana kejadian yang menimpa mereka. Yang kedua adalah tentang seorang lelaki pengembara hebat, yang telah sampai ke timur dan barat. Yang ketiga adalah tentang roh. Baginda Muhammad SAW kemudian meminta waktu untuk menjawabnya. Dan selepas kejadian itu, lalu diturunkanlah wahyu, dan semuanya telah terjawab melalui surah Al-Kahfi. Berikut merupakan petikan tafsir dari surah Al-Kahfi, yang menceritakan tentang Zulkarnain. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu, wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya, untuk mencapai segala sesuatu. Maka, dia menyusuri suatu jalan. Hingga ketika telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia mendapatinya terbenam di dalam mata air panas lagi berlumpur hitam. Di sana dia menemukan suatu kaum, yang tidak mengenal agama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka, dengan mengajak mereka beriman. Dia, Zulkarnain berkata, adapun orang yang berbuat zolim akan kami hukum. Lalu, dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian, dia mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman, dan membuktikan keimanannya dengan mengerjakan kebajikan, maka dia akan mendapat pahala yang terbaik, sebagai balasan atas apa yang telah diperbuatnya. Dan selanjutnya akan kami sampaikan kepadanya, yaitu orang-orang beriman, perintah kami yang mudah-mudah, dan tidak memberatkannya. Kemudian dia mengikuti jalan yang lain. Hingga ketika sampai di posisi terbitnya matahari, atau arah timur, dia mendapatinya terbit pada suatu kaum, yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah kisah perjalanan Zulkarnain dan semua perilakunya, baik ketika dia menuju ke barat maupun timur. Dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, dan diperbuatnya. Kemudian dia mengikuti jalan yang lain. Hingga ketika sampai di antara dua gunung, dia mendapati di balik keduanya, yakni kedua gunung itu, suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj adalah bangsa pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan, agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka? Dia, Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku, lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Maka, bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia, Zulkarnain lalu berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Yakjuj dan Makjuj, tidak mampu mendakinya, dan tidak mampu pula melubanginya. Dia, Zulkarnain, berkata, tembok ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah tiba, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu benar. Sebagian ulama berpendapat, bahwa gelar Zulkarnain mempunyai arti dua tanduk. Yang secara tersirat mengacu pada uang logam yang dicetak untuk Alexander Agung, dan ukiran dinding Cyrus Agung. Para pentafsir Al-Quran abad ke-14 memberikan alasan berbeda. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, sebagian dari mereka memanggilnya Zulkarnain, karena kekuasaannya mencapai dua tanduk, yakni sepanjang batas matahari, dari timur ke barat, tempat terbit dan terbenamnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa nama Zulkarnain juga diterjemahkan karena dia mempunyai dua keturunan, dia yang hidup selama 2 abad, dia yang mempunyai 2 kerajaan atau penguasa, dan juga 2 kerajaan. Dan banyak yang mengartikan kata tersebut dengan arti yang berbeda-beda.
Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa julukan dua tanduk mempunyai arti menggabungkan dua keadaan. Berikut beberapa perbedaan antara Iskandar Agung dengan Zulkarnain yang ada dalam Quran. Hasil kajian ilmuwan dan cendekiawan Islam, seperti Syed Ahmad Khan, seorang penafsir Al-Quran terkenal, Maulana Abul Kalam Azad, Menteri Kebudayaan India, Bahauddin Homrasyahi, dan Dr. Muhammad Ibrahim Bastabi Parizi, mereka semua membantah jika Zulkarnain adalah Alexander Agung. Mereka menduga bahwa Zulkarnain adalah Cyrus Agung, Raja Kerajaan Persia Armenia. Mereka memberikan bukti kuat termasuk artefak tertulis, dan ukiran batu istana dan makam. Berikut bukti-bukti yang dikemukakan. Ukiran batu yang masih bisa dilihat hingga saat ini, yang menggambarkan Cyrus dengan mahkota bertanduknya. Menurut Al-Quran, rahmat Tuhan diberikan kepadanya. Dan dengan demikian, Cyrus adalah raja pertama, beberapa ratus tahun sebelum Alexander Agung, yang berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa dan Asia. Cyrus, seperti Zulkarnain, menyembah satu Tuhan, akan tetapi Alexander Agung memiliki banyak dewa. Dalam Al-Quran tercatat perjalanan Zulkarnain, yang dimulai dari barat lalu ke timur, sebelum melanjutkan ke jalan lain, yaitu utara, yang bertepatan dengan ekspedisi Cyrus, yang memulai penaklukan di Persia Barat hingga Lydia. Dilanjutkan di Asia Kecil, dan kemudian berbelok ke timur sampai Makran dan Sistani, sebelum pergi ke timur laut, merebut Eropa dekat Balkan. Ekspedisi Cyrus dilanjutkan dengan penaklukan Lycia, Kilikia dan Phoenicia, dan mereka menggunakan teknik membangun tembok, yang belum digunakan oleh orang Yunani pada saat itu. Menurut Al-Quran, perjalanan Zulkarnain menjadi lebih mudah, dan kebetulan lagi bagi Cyrus, ia berhasil menyelesaikan ekspedisinya saat itu pada tahun 542 sebelum Masehi, sebelum kembali ke Persia, saat Iskandar masih menjalankan misi penaklukannya ketika ia meninggal. Kepribadian Iskandar juga disebut-sebut tidak semulia Iskandar sendiri, yang sering berpesta pora dengan minuman beralkohol, dan juga memiliki seorang pria bernama Hephaestion sebagai kekasihnya. Menurut Afaris Abdur Razak Al-Hafi, seorang penulis buku Iskandar bukan Zulkarnain, menceritakan bahwa Raja Kurush yang memerintah Persia saat itu adalah Nabi Zulkarnain alaihi salam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada persamaan antara Raja Kurush dan Zulkarnain. Sebagaimana yang telah kita ketahui, banyak sekali cerita yang mengisahkan sosok dan kebesaran dari Alexander the Great, atau Iskandar Agung, yang berasal dari Makedonia Yunani. Ia senantiasa dihubung-hubungkan dengan Zulkarnain, sebagaimana yang telah diceritakan dalam Al-Quran. Namun, ada pula yang mengaitkannya dengan Cyrus II, seorang raja yang berasal dari Persia kuno. Lantas, benarkah pendapat-pendapat demikian? Banyak pihak yang meyakini Zulkarnain adalah Alexander the Great. Termasuk Michael Hart, seorang penulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Namun, tak sedikit pula yang membantah informasi ini. Alasannya, Alexander the Great bukanlah Zulkarnain. Sebab, Alexander adalah seorang raja yang tidak beragama Islam, dan sikapnya sangat rengginas dan barbar, serta suka dengan sesama jenis. Subhan Nurdin dalam bukunya, Benarkah Isa dan Dajjal akan turun? Terbitan Kultumedia, cetakan pertama tahun 2006, halaman 179. Di dalamnya mengutip pendapat dalam versi barat yang menyebutkan, bahwa Zulkarnain adalah Iskandar bin Philips al-Makduni al-Yunani, seorang Makedonia Yunani. Ialah yang telah membangun Iskandaria. Ia juga adalah murid Aristoteles dan memerangi Persia. Menurut Asy-Syaukani, pendapat tadi sulit diterima, karena hal ini mengisyaratkan bahwa Zulkarnain adalah orang yang kafir. Sementara Al-Quran menyebutkan, bahwa Zulkarnain adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Menurut sejarawan Muslim, Zulkarnain adalah julukan dari Abu Karb al-Himyari, atau Abu Bakar bin Ifraikisi, dari Daulah al-Jumairiyah, tahun 115 hingga 552 sebelum Masehi. Kekuasaannya disebut sebagai Kerajaan Atababiyah. Dijuluki Zulkarnain, sang pemilik dua tanduk, karena kekuasaannya yang sangat luas, yakni mulai ujung tanduk matahari di barat,
sampai timur tempat terbitnya matahari. Sementara itu, menurut Ibnu Abbas, Zulkarnain adalah seorang raja yang saleh. Karena itu, banyak pula yang menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah seorang utusan Allah, atau seorang nabi. Dalam sebuah syarah kitab Aqidatul Awam, karya Syekh Ahmad Al-Marzuki, jumlah nabi mencapai 126.000 orang dan rasul berjumlah 313 orang. Karena itu, sebagian menyebut bahwa Zulkarnain sebagai seorang nabi, sebagaimana nabi-nabi lainnya yang diutus oleh Allah. Namun, ada pula yang menyebut Zulkarnain adalah Cyrus II yang bernama Daniel, seorang raja Persia, yang hidup kira-kira 300 tahun sebelum masa Alexander the Great. Banyak pihak yang meyakini Cyrus II sebagai Zulkarnain. Sebab, kiprah dan pengembaraannya begitu identik dengan Zulkarnain. Ia melakukan perjalanan ke barat dan timur, serta membangun sebuah tembok. Terlepas dari berbagai versi itu, ada satu versi yang mengaitkannya dengan cerita Al-Quran, yakni sosok Zulkarnain berasal dari Mesir, dan merupakan salah seorang anggota keluarga Fir'aun pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia bernama Afnaton, putra dari Amenhotep III, Raja Fir'aun yang mati di Laut Merah. Dalam Al-Quran, tidak dijelaskan secara detail tentang siapa laki-laki beriman, yang mengikuti Nabi Musa, yang berasal dari keluarga Fir'aun tersebut. Namun, dia mengikuti ajaran Nabi Musa, dan turut melakukan perjalanan hingga ke daerah Cina. Dari sini, kemudian banyak yang mengaitkannya dengan pembangunan tembok untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Menurut beberapa arkeolog, bangunan reruntuhan tembok yang berada di wilayah Asia Tengah itu, diketahui berkonstruksi besi dan tembaga, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan cara pembuatannya, serta desainnya merupakan desain dari wilayah Mesir. Hal lain yang mendukung pendapat, bahwa Zulkarnain dari Mesir ini adalah, pengolahan kertas yang berkembang pesat di Cina setelah masa itu. Karena, sebelumnya pengembangan kertas hanya ada di Mesir, dengan tumbuhan papirus. Tembok ini diperkirakan juga sampai ke daerah Turki, dan juga kaum Turki yang ditinggal di utara tembok. Setelah tembok ini mulai dirusak oleh penyerang, barulah muncul pembuatan tembok Cina yang baru, seperti yang kita saksikan sekarang ini. Dari sekian banyak raja Mesir, hanya Akhenaton dan keluarganya yang tidak ditemukan muminya, meskipun piramid yang akan digunakan untuk makam Raja Akhenaton berhasil ditemukan. Namun, para ahli sejarah sampai saat ini tidak berhasil menemukan muminya. Sehingga dari semua penjelasan tentang Zulkarnain, dapat disimpulkan bahwa dia adalah seorang yang beriman, terlepas dari berbagai versi yang menceritakan dirinya. Namun siapa sebenarnya dia masih menjadi misteri. Bahkan sampai sekarang makamnya juga masih belum diketahui. Nabi Khidir alaihi salam. Al-Hir, Har, Hr, atau Al-Hoir. Beliau adalah seorang nabi yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 82. Selain kisah tentang Nabi Khidir yang mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa, asal-usul dan kisah lainnya tentang Nabi Khidir tidak banyak disebutkan. Al-Khidir secara harafiah berarti seseorang yang berwarna hijau, yang melambangkan tentang kesuburan dan kesegaran jiwa. Warna hijau melambangkan kesegaran ilmu, yang diambil langsung dari sumber kehidupan. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, bahwa nama lain dari Khidir adalah Balia bin Malkan. Kisah Musa dan Khidir diabadikan oleh Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 82. Menurut Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya, pada suatu hari Musa berdiri di halayak Bani Israel, lalu beliau ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Maka jawablah oleh Nabi Musa, akulah orang yang paling berilmu. Lalu Allah menegur Nabi Musa dengan firman-Nya, sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang saleh, yang berada di pertemuan dua lautan, dan dia lebih berilmu daripada kamu." Lantas Nabi Musa pun bertanya, "Wahai Tuhanku, di manakah aku dapat menemuinya?" Allah kemudian berfirman, "Bawalah bersama-sama kamu seekor ikan di dalam wadah, dan sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu."
Sesungguhnya teguran Allah itu menimbulkan keinginan yang kuat dalam diri Nabi Musa untuk bertemu dengan hamba yang saleh itu. Di samping itu, Nabi Musa juga ingin sekali mempelajari ilmu dari hamba Allah tersebut. Nabi Musa kemudiannya menunaikan perintah Allah itu. Dengan membawa ikan di dalam wadah, sesuai perintah Allah, maka berangkatlah ia bersama-sama pembantunya yang juga merupakan muridnya, yakni Yusha bin Nun. Mereka berdua akhirnya sampai di sebuah batu, dan memutuskan untuk beristirahat sejenak, karena telah menempuh perjalanan cukup jauh. Ikan yang mereka bawa di dalam wadah itu tiba-tiba meronta-ronta, dan selanjutnya terjatuh ke dalam air. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan sebuah aliran air untuk memudahkan ikan sampai ke laut. Yusha tertegun memperhatikan kebesaran Allah yang menghidupkan ikan yang semula telah mati itu. Selepas menyaksikan peristiwa yang sungguh menakjubkan dan luar biasa itu, Yusha bin Nun akhirnya tertidur. Dan ketika terjaga, ia lupa untuk menceritakannya kejadian tadi kepada Musa. Mereka kemudiannya meneruskan lagi perjalanan sepanjang siang dan malam. Dan pada keesokan paginya, Nabi Musa berkata kepada Yusha, "Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah berasa letih karena perjalanan kita ini." Quran Surah Al-Kahfi, ayat 62. Ibnu Abbas pernah berkata, bahwa Nabi Musa sebenarnya tidak merasa lelah, sehingga ia bisa melewati tempat yang diperintahkan Allah, untuk bertemu dengan hambanya yang lebih berilmu. Yusha berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Tahukah engkau wahai guru, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh sekali." Quran Surat Al-Kahfi, ayat 63. Nabi Musa segera teringat sesuatu, bahwa mereka sebenarnya sudah menemukan tempat pertemuan dengan hamba Allah yang sedang dicarinya itu. Selanjutnya mereka berdua berbalik arah, untuk kembali ke tempat tersebut, yaitu di batu yang menjadi tempat persinggahan mereka sebelumnya, tempat bertemunya dua buah lautan. Nabi Musa alaihi salam berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 64. Terdapat banyak pendapat tentang tempat pertemuan Musa dengan Khidir alaihi salam. Ada yang mengatakan, bahwa tempat tersebut adalah pertemuan Laut Romawi dengan Persia, yaitu tempat bertemunya Laut Merah dengan Samudra Hindia. Pendapat yang lain mengatakan, bahwa lautan tersebut terletak di tempat pertemuan antara Laut Roma dengan Lautan Atlantik. Di samping itu, ada juga yang mengatakan, bahwa lautan tersebut terletak di sebuah tempat yang bernama Ras Muhammad, yaitu antara Teluk Suez dengan Teluk Aqobah di Laut Merah. Setibanya mereka di tempat yang dituju, mereka melihat seorang hamba Allah yang berjubah putih bersih. Nabi Musa pun mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir lalu menjawab salamnya, dan bertanya kepada Nabi Musa, "Dari mana datangnya kesejahteraan di bumi yang tidak mempunyai kesejahteraan? Siapakah kamu?" Maka dijawablah oleh Nabi Musa alaihi salam, "Aku adalah hamba Allah yang bernama Musa." Nabi Khidir kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau Musa dari Bani Israel?" Nabi Musa lalu menjawabnya, "Iya benar, aku datang untuk menemui Anda, supaya saya mendapat pelajaran sebagian ilmu dan kebijaksanaan, yang telah diajarkan Allah kepada Anda." Nabi Khidir kemudian menegaskan kepada Nabi Musa, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersama-samaku." Surah Al-Kahfi, ayat 67. "Wahai Musa, sesungguhnya ilmu yang kumiliki ini ialah sebagian daripada ilmu karunia dari Allah, yang diajarkan kepadaku, tetapi tidak diajarkan kepadamu wahai Musa. Sebagaimana engkau juga memiliki ilmu yang telah diajarkan kepadamu, yang tidak kuketahui tentangnya." Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Quran Surat Al-Kahfi, ayat 69. Dia, Khidir alaihi salam berkata, "Jika engkau mengikutiku,
janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 70. Demikianlah seterusnya Musa mengikuti Khidir, dan terjadilah beberapa peristiwa yang menguji diri Musa. Yang mana, ia telah berjanji bahwasanya tidak akan bertanya, sebab sesuatu tindakan yang diambil oleh Nabi Khidir. Saat itu setiap tindakan Nabi Khidir alaihi salam itu dianggap aneh, dan membuat Nabi Musa terperanjat. Kejadian yang pertama adalah saat Nabi Khidir menghancurkan perahu, yang ditumpangi mereka bersama-sama. Nabi Musa tidak kuasa menahan hatinya untuk bertanya kepada Nabi Khidir. Akan tetapi Nabi Khidir memperingatkan atas janji Nabi Musa. Dan akhirnya Nabi Musa meminta maaf, karena kelancangannya mengingkari janjinya, untuk tidak bertanya terhadap setiap tindakan Nabi Khidir. Selanjutnya setelah mereka sampai di suatu daratan, Nabi Khidir menghilangkan nyawa seorang anak, yang saat itu sedang bermain dengan kawan-kawannya. Peristiwa janggal yang dilakukan oleh Nabi Khidir tersebut, membuat Nabi Musa tak kuasa untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi Khidir. Akan tetapi, Nabi Khidir lagi-lagi kembali mengingatkan janji Nabi Musa, dan beliau diberi kesempatan terakhir, untuk tidak bertanya-tanya terhadap segala sesuatu yang akan dilakukan oleh Nabi Khidir. Dan jika Nabi Musa masih bertanya lagi, maka ia harus rela untuk tidak lagi mengikuti perjalanan bersama Nabi Khidir. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan, hingga sampailah di suatu wilayah perkampungan. Mereka pun kelelahan, dan hendak meminta bantuan kepada penduduk sekitar. Namun sikap penduduk sekitar tidak bersahabat, dan tidak mau menerima kehadiran mereka. Hal ini membuat Nabi Musa merasa kesal terhadap penduduk itu. Setelah dikecewakan oleh penduduk, Nabi Khidir malah menyuruh Nabi Musa, untuk bersama-samanya memperbaiki pagar suatu rumah yang hampir roboh di daerah tersebut. Nabi Musa tidak kuasa kembali untuk bertanya, terhadap sikap aneh Nabi Khidir ini. Dalam pandangannya, apa yang telah dilakukan Nabi Khidir, semuanya bertentangan dengan apa yang telah dipahaminya. Bisa-bisanya Nabi Khidir malah membantu memperbaiki tembok suatu rumah, setelah penduduk menzolimi mereka. Dan setelah melewati 3 ujian tersebut, akhirnya Nabi Khidir menegaskan pada Nabi Musa, bahwa dirinya tidak lagi menerima Nabi Musa untuk menjadi muridnya. Dan Nabi Musa juga tidak diperkenankan, untuk terus melanjutkan perjalanannya bersama dengan Nabi Khidir. Selanjutnya Nabi Khidir menjelaskan, mengapa beliau melakukan hal-hal yang membuat Nabi Musa bertanya. Kejadian pertama adalah Nabi Khidir menghancurkan perahu yang mereka tumpangi, karena perahu itu dimiliki oleh seorang yang miskin, dan di daerah itu tinggallah seorang raja yang suka merampas perahu milik rakyatnya. Kejadian yang kedua, Nabi Khidir menjelaskan, bahwa ia telah menghilangkan nyawa seorang anak kecil, karena kedua orang tuanya adalah pasangan yang beriman. Dan jika anak ini sampai dewasa, ia kelak dapat mendorong kedua orang tuanya menjadi orang yang sesat dan kufur. Dan kematian anak ini digantikan dengan anak yang soleh, dan lebih mengasihi kedua orang tuanya, hingga kepada anak cucunya. Kejadian yang ketiga atau terakhir, Nabi Khidir kemudian menjelaskan, bahwa rumah yang pagarnya diperbaiki itu adalah milik 2 orang adik-beradik yatim, yang tinggal di kota tersebut. Di dalam rumah tersebut tersimpan harta benda berharga, yang ditujukan untuk mereka berdua. Ayah kedua-dua adik-beradik ini telah meninggal dunia, dan ia merupakan seorang yang soleh. Jika pagar rumah tersebut runtuh, maka bisa dipastikan bahwa harta yang tersimpan tersebut akan ditemui oleh orang-orang di kota itu, yang sebagian besar dari mereka masih menyembah berhala. Sedangkan kedua adik-beradik tersebut masih cukup kecil, untuk dapat mengelola peninggalan harta ayahnya. Dipercayai, tempat tersebut kini berada di wilayah Antakya negara Turki. Adapun dinding pagar itu kepunyaan 2 anak yatim di kota itu, dan di bawahnya terdapat simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayah keduanya itu orang saleh. Maka Tuhanmu menginginkan agar keduanya mencapai dewasa, dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku melakukan 3 peristiwa itu bukan atas kehendakku sendiri. Demikian itu tafsiran apa yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 82. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam sadar atas hikmah dari Allah, dari setiap perbuatan yang telah dikerjakan Nabi Khidir. Nabi Musa akhirnya menjadi mengerti dan merasa amat bersyukur,
karena ia telah dipertemukan oleh Allah dengan seorang hamba Allah yang soleh, yang dapat mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak dapat dipelajarinya, yaitu ilmu laduni. Ilmu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nabi Khidir yang bertindak sebagai seorang guru, banyak memberikan nasihat dan menyampaikan ilmu, seperti yang diminta oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihi salam menerima nasihat tersebut dengan penuh rasa gembira. Dan di saat mereka di dalam perahu yang ditumpangi, datanglah seekor burung lalu hinggap di ujung perahu itu. Burung itu meneguk air dengan paruhnya, lalu Nabi Khidir berkata, "Ilmuku dan ilmumu tidak berbanding dengan ilmu Allah. Sebab, ilmu Allah tidak akan pernah berkurang, seperti halnya laut ini yang airnya diteguk sedikit oleh burung ini." Sebelum berpisah, Khidir berpesan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Jadilah kamu seorang yang tersenyum, dan bukannya orang yang tertawa. Teruskanlah berdakwah, dan janganlah berjalan tanpa tujuan. Dan apabila engkau melakukan khilafan, janganlah berputus asa atas khilafan yang telah dilakukan itu. Menangislah karena khilafan yang kamu lakukan, wahai Musa ibnu Imran." Dari kisah Khidir ini kita dapat mengambil iktibar penting. Di antaranya adalah ilmu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang manusia pun yang boleh mengakui bahwa dirinya lebih berilmu dibanding orang yang lain. Hal ini karena terdapat ilmu yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seseorang tanpa harus mempelajarinya. Ilmu itu adalah laduni, yaitu ilmu yang dikhususkan bagi hamba-hamba Allah yang soleh dan terpilih. Hikmah yang kedua adalah, kita hendaknya perlu bersabar, dan tidak terburu-buru, untuk mendapatkan kebijaksanaan dari setiap peristiwa yang dialami. Hikmah ketiga adalah, setiap murid harus memelihara adab dengan gurunya. Setiap murid harus bersedia mendengar penjelasan seorang guru dari awal hingga akhir, sebelum nantinya dapat bertindak di luar perintah dari guru. Kisah Nabi Khidir ini juga menunjukkan kepada kita, bahwa Islam memberikan kedudukan yang sangat istimewa kepada guru. Nabi Yusha alaihi salam. Terdapat sebuah riwayat yang mengatakan, bahwa Yusha bin Nun adalah salah seorang nabi, yang memimpin Bani Israel memasuki kota Yareho, atau kota Jericho. Yusha bin Nun membawa ajaran Musa saat pertama kali tiba di tanah yang dijanjikan. Ia mengatur penempatan ke-12 suku Israel setibanya di Kanaan. Yusha dikenal sebagai Yoshua di dalam kitab Taurat. Namanya tidak disebutkan secara langsung, tetapi Al-Quran mereferensikannya bersama dengan kisah Musa, di dalam surat Al-Maidah, surat Al-Kahfi, dan juga surat Al-Waqiah. Sesudah Harun dan Musa wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun, yang memang telah ditunjuk oleh Musa untuk menggantikannya sebelum kewafatannya. Berkat kepemimpinan Yusha bin Nun, mereka dapat menguasai tanah kedua umat muslim tersebut, dan menetap tinggal di istana. Namun setelah Yusha bin Nun wafat, mereka akhirnya berpecah belah. Dalam ajaran Islam dikatakan, bahwa isi kitab Taurat mereka diubah, dan ditambah-tambah. Mereka sering berselisih pendapat sesama mereka sendiri. Hingga pada akhirnya, hal itu mengakibatkan hilangnya kekuatan persatuan mereka, yang mengakibatkan mereka diserbu, dan berhasil dikuasai oleh bangsa lain. Dari segi positifnya adalah, ketika beliau meninggal, semua tugas untuk mengatur 12 suku tersebut telah selesai, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mukjizat Nabi Yusha adalah, Allah menghentikan matahari, sehingga menyebabkan hari Jumat diperpanjang. Sehingga, pada saat itu perang dapat terus berlanjut. Sebab pada masa itu, Allah melarang kaum Yahudi berperang pada hari Sabtu. Dan dalam peperangan melawan kaum Kanaan, yang terjadi pada hari Jumat, maka terjadilah mukjizat itu. Sesuai syariat sebelumnya, hari Sabtu hanya untuk beribadah. Nabi Yusha sempat berdoa kepada Allah, agar matahari berhenti sejenak, sehingga Nabi Yusha bersama pasukannya dapat menyerang kota Yericho, yang merupakan tanah yang telah dijanjikan. Nabi Daniel alaihi salam. Nabi Daniel, atau juga disebut Dani, adalah tokoh yang dicatat dalam sejarah,
sebagai salah seorang nabi ataupun utusan Allah di dalam 3 kepercayaan, yakni Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Namun begitu, informasi mengenainya banyak terdapat pada catatan kitab Daniel dalam ajaran Kristen, ajaran Katolik, dan juga ajaran Yahudi. Kitab Daniel, yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aramik, adalah sebuah kitab suci tanakh bagi agama Yahudi, atau perjanjian lama bagi agama Kristen. Kisah dalam kitab ini berlaku semasa pembuangan di Babel, yaitu ketika bangsa Yahudi dibuang dan diasingkan ke Babilonia. Kisah ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Daniel, yang berbangsa Israel, dan menjadi penasihat Nebukadnezar, penguasa Babilonia dari tahun 605 hingga 562 sebelum Masehi. Nabi Daniel alaihissalam bersama-sama bangsa Israel telah ditawan dan diasingkan ke Babil, atau yang sekarang menjadi negara Irak. Ketika itu, Raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar telah menyerang tanah suci kedua umat Islam itu, serta menghancurkan kota tersebut, dan membawa para tawanan dari kalangan bangsa Israel. Dan mereka telah dizolimi oleh raja tersebut, serta tidak diperkenankan kembali ke tanah mereka. Dalam satu riwayat mengatakan, bahwa ketika dalam tahanan penjara, Nabi Daniel bersama para pengikutnya tidak menjamah sedikit pun makanan yang diberikan oleh tentara Babylon. Sebaliknya, mereka hanya memakan sayur dan minum air saja. Kemudian pada satu ketika, Raja Nebukadnezar bermimpi sesuatu yang menakutkan. Namun, dia sendiri tidak tahu apa yang dimimpikan olehnya. Sehingga, dia meminta para ahli nujum untuk menafsirkan mimpinya. Raja Nebukadnezar mengancam untuk menjatuhkan hukuman mati kepada para ahli nujum, bila mereka tidak dapat menafsirkan mimpinya. Sehingga, salah seorang daripada tawanan penjara memberitahu sang raja, bahwa Nabi Daniel bisa menafsirkan mimpi raja itu. Nabi Daniel telah menafsirkan mimpi raja, yaitu tentang patung besar. Yang mana, setiap bentuk pada badan patung terbuat dari berbagai macam logam. Yaitu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian dari tanah liat. Nabi Daniel menceritakan kembali, bahwa raja telah melihat sebuah batu telah menghantam patung, tepat di kakinya yang terbuat dari besi dan tanah liat hingga hancur. Batu tersebut menghantam kaki patung, namun tidak dilakukan oleh tangan manusia. Akhirnya, batu yang jatuh di atas patung itu, mampu menghancurkan seluruh logam yang ada di dalam patung itu. Kemudian batu itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nabi Daniel secara jelas dan tegas menjelaskan, bahwa logam-logam itu melambangkan sebuah penggantian kekuasaan dari kerajaan-kerajaan besar yang berdiri, dan kemudian roboh, dimulai dengan Babylon, yang dilambangkan oleh kepala dari emas. Sesudah Babylon adalah kerajaan Media Parsia, yang digambarkan dengan lengan dan dada perak. Kemudian kerajaan itu digantikan oleh Yunani, yang dilambangkan dengan tembaga. Kemudian digantikan lagi oleh kerajaan Romawi, yaitu kerajaan keempat yang keras seperti besi. Sama seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang meremukkan dan melebur, maka kerajaan itu akan menghancurkan dan meleburkan segalanya. Kemudian pada bagian kaki patung yang terbuat dari campuran besi dan tanah liat, yakni mengacu pada kerajaan-kerajaan di Eropa, pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi. Campuran besi dan tanah liat juga menjadi acuan penyatuan negara-negara Eropa, namun selalu gagal. Maka setelah itu, Nabi Daniel diangkat raja menjadi tangan kanannya, karena raja kagum dengan kehebatan Nabi Daniel. Mengetahui Nabi Daniel mendapat sebuah keistimewaan dari sang raja, membuat para menteri yang lain merasa iri, sehingga berbagai cara dilakukan untuk membunuh Nabi Daniel. Sebuah lubang besar kemudian digali, lalu Nabi Daniel dimasukkan ke dalamnya bersama dengan binatang buas dan beracun. Di riwayat yang lain Nabi Daniel dimasukkan ke dalam goa, yang di dalamnya terdapat binatang buas, dan juga singa. Namun setelah beberapa hari Nabi Daniel berada di dalam lubang tersebut, mereka menemukan Nabi Daniel dalam keadaan sehat, dan tidak terluka sedikit pun. Hari demi hari sang raja menjadi semakin dekat dan sayang kepada Nabi Daniel. Melihat hal itu, para menteri kembali memfitnah Nabi Daniel dengan hasutan-hasutan yang jauh dari kebenaran. Di antara hasutan ini,
Dikatakan kepada Nebukadnezar bahwa Nabi Daniel telah menyebarkan aib yang tidak baik tentangnya, yaitu bahwa Raja Nebukadnezar apabila tidur selalu buang air kecil di kasur. Hasutan ini tentu membuat Raja Nebukadnezar sangat geram, mengingat ini merupakan cacat dan aib besar untuk seorang raja. Akhirnya, Nabi Daniel kemudian dipanggil dan diminta tidur bersama sang raja. Nebukadnezar kemudian berkata kepada para pengawal yang bertugas menjaga pintu, bahwa kelak apabila malam tiba ada orang yang keluar kamar untuk buang air, maka habisi saja dia. Siapapun dia orangnya, sekalipun dia mengaku sebagai raja. Mendapat perintah tersebut, para pengawal pun mengiyakannya. Begitu malam tiba, dengan kuasa Allah Nabi Daniel tidak keluar kamar, dan ia tidak buang air kecil pada malam itu. Sampai akhirnya, Nebukadnezar sendirilah yang malah pertama keluar kamar untuk buang air. Setiba di pintu, para pengawal langsung menangkapnya, sesuai perintah yang diucapkan sang raja. Seketika Raja Nebukadnezar berteriak dan berkata, "Jangan bunuh saya adalah raja kalian, saya Nebukadnezar." Namun para pengawal menjawabnya dengan mengatakan, "Kamu berbohong, kamu telah berdusta. Kamu bukan Nebukadnezar raja kami, tapi kamu adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai raja kami. Dan siapapun yang keluar malam pertama, maka dia harus dibunuh." Tanpa panjang kata, akhirnya Nebukadnezar lalu dihabisi oleh pengawalnya sendiri. Allah menyelamatkan Nabi Daniel, dan membinasakan Nebukadnezar yang jahat. Abul Barokat Al-Hifni kemudian menuturkan, Nabi Daniel kemudian berangkat menuju kota Iskandariyah, dan menghabiskan sisa-sisa hidupnya untuk berdakwah di sana. Beliau bahkan meninggal di sana, dan kuburannya pun berada di sana. Menurut Al-Hifni dalam kitab Badayuz Zuhur, kuburan Nabi Daniel berhasil ditemukan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat itu, ketika Iskandariyah berhasil dilumpuhkan oleh Amr bin As. Amr dan para tentara melihat ada tempat persembunyian yang dikunci dengan gembok besi. Kemudian mereka membukanya, dan ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutup dengan marmer berwarna hijau, yang ditutup dengan marmer berwarna hijau lainnya. Dan begitu dibuka, ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang ditenun benang emas, dengan badan yang sangat besar. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada Khalifah Umar, dan Khalifah Umar segera bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali kemudian menjawab, bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel alaihi salam. Khalifah Umar kemudian segera memerintahkan Amr bin As, untuk mengkafani kembali jenazah tadi, dan meminta untuk dikuburkan di sebuah tempat, yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang. Amr bin As lalu membuatkan kuburannya lagi di kota Iskandariyah, yang saat ini di atasnya dibangun sebuah masjid, yang bernama Masjid Nabi Daniel. Nabi Uzair alaihi salam. Nabi Uzair alaihi salam adalah seorang hamba Allah, yang hidup pada zaman antara Nabi Shaleh alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu sekitar 5.000 sampai 4.000 tahun sebelum masa Nabi Isa alaihi salam. Nabi Uzair alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termasuk salah satu di antara 313 orang rasul utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah 2 kali membinasakan umat Yahudi, karena sikap keras kepala yang mereka miliki. Setelah mereka menyimpang untuk pertama kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan tentara yang tanpa rasa takut, yang berhasil menghadapi dan menghancurkan mereka, yaitu tentara dari kalangan Kanaan yang dipimpin oleh Jalut, namun akhirnya dikalahkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua adalah penyerangan Raja Bukhtanasor yang menyerang tanah Syam, dan berhasil menghabisi para penduduknya, lalu menjadikan hampir seluruh penduduknya sebagai budak kerajaannya. Kota mereka menjadi hancur lebur, termasuk harta benda mereka yang juga disita. Kota itu kemudian menjadi kota yang sepi, tanpa ada yang tersisa. Setelah Raja Bukhtanasor kembali ke kerajaannya, dengan meninggalkan kehancuran, pada suatu hari Nabi Uzair alaihi salam melewati kota tersebut dengan keledainya, dan menyaksikan dampak kehancuran yang mengerikan tersebut. Beliau kemudian turun dari keledainya, dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata,
bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah sekian lama hancur. Maka dari itu, Allah kemudian menidurkannya. Ada pula riwayat yang mengatakan Allah mematikannya selama 100 tahun. Dalam waktu penidurannya itu, kota tersebut mulai dihuni oleh penduduk-penduduk. Mereka berkembang dengan pesat, dan membangun kembali kota tersebut. Dan masyarakat yang dahulunya dibawa pergi oleh Raja Bukhtanasor, berhasil kembali ke tanah airnya, atas petunjuk Raja Kurus, yakni Nabi Zulkarnain alaihi salam. Setelah 100 tahun tertidur, Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan, atau menghidupkan kembali beliau dengan jasadnya, sebagaimana sebelum beliau tertidur. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Uzair, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Kemudian Nabi Uzair menjawab, "Saya telah tinggal di sini sehari, atau setengah hari." Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, "Sesungguhnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging, sehingga hidup kembali." Maka, ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, "Aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 259. Setelah itu Nabi Uzair menaiki keledai tersebut, dan pergi ke rumahnya sendiri, yang ditinggalkannya 100 tahun yang lalu. Di sana beliau berjumpa dengan seorang wanita buta yang berumur 120 tahun. Beliau lalu bertanya kepadanya, apakah rumah itu milik Uzair? Wanita tua itu kemudian membenarkan pertanyaannya tersebut, dan menyatakan bahwa Uzair telah dilupakan orang. Akhirnya, ketika berhasil meyakinkan wanita tersebut bahwa dirinya adalah Uzair, wanita tersebut mengumumkan kepada orang banyak bahwa Uzair telah kembali. Sehingga, Nabi Uzair didatangi oleh putranya sendiri, yang pada saat itu telah berusia 118 tahun. Saat ditidurkan, putranya baru berusia 18 tahun. Kemudian sang anak berkata, bahwa dulu ayahnya mempunyai tanda lahir di antara kedua bahunya. Maka, pada saat itu juga beliau menunjukkan tanda lahir yang dimaksud. Karena tidak ada seorang pun yang hafal Taurat, dan kitabnya telah dibakar seluruhnya, yakni pada saat penyerangan Raja Bukhtanasor. Maka, mereka meminta Nabi Uzair untuk mengeluarkan satu-satunya salinan Taurat yang disembunyikan oleh ayahnya sendiri, yang bernama Sarukha. Namun ketika Nabi Uzair mengeluarkan salinan kitab Taurat dari tempat persembunyian aslinya, ternyata kertas tersebut sudah lapuk dan hancur. Maka Nabi Uzair kemudian duduk beberapa saat, sambil dikelilingi orang-orang, dan memikirkan bagaimana caranya agar ia dapat menulis ulang kitab Taurat. Lalu pada saat itu juga, di hadapan kesaksian orang-orang Yahudi, tampak dua buah bintang jatuh dari langit, dan mengenai dadanya, yang menimbulkan rasa semangat. Kepada daya pikirnya, beliau lalu menulis ulang kitab Taurat dari ingatannya. Maka dengan itu orang-orang Yahudi malah mengatakan, bahwa beliau adalah anak Allah karena dua hal. Yang pertama, kesaksian mereka tentang jatuhnya dua bintang dari langit, yang menimpa tubuh Nabi Uzair. Menurut pandangan mereka, ini adalah tanda bahwa Nabi Uzair adalah anak Tuhan. Hal yang kedua adalah, meskipun Nabi Musa adalah orang yang hebat dari berbagai aspek, termasuk mukjizatnya, namun beliau tidak mampu menyampaikan ajaran kitab Taurat, kecuali dari penulisan Taurat itu sendiri. Sedangkan, Nabi Uzair mampu menyalin kitab Taurat, hanya melalui ingatannya saja. Perbuatan mereka sangat tercela, dan sangat dikutuk Allah, karena Allah Ta'ala lebih suci daripada memiliki anak. Hal ini telah tercatat dalam Al-Quran, yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Demikianlah perkataan mereka, yang diucapkan oleh mulut mereka sendiri, yaitu menyerupai perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling dari kebenaran. Quran Surat At-Taubah, ayat 30.
Nabi Samuel alaihi salam. Samuel, Somuail, atau Samuel. Sosoknya dalam Islam dianggap sebagai salah satu Nabi Bani Israel. Dan dikatakan bahwa Nabi Samuel adalah keturunan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Ia pernah diminta oleh kaumnya untuk memilih seorang pemimpin dari kalangannya. Pada akhirnya terpilihlah Tolut yang memiliki profesi seorang petani. Nabi Samuel tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi telah diwahyukan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, tanpa menyebutkan namanya. Beliau telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas kewafatan Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel selama berabad-abad dapat hidup aman dan bersatu di negeri mereka sendiri, tanpa bisa diganggu maupun diusir oleh kekuatan dari manapun. Selepas kewafatan Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel lama-kelamaan lupa akan ajaran Nabi Musa alaihi salam, lupa akan agama mereka. Dan agama itu telah mereka ubah menurut kemauannya sendiri. Dalam keadaan yang demikian itu, akhirnya mereka dapat dikalahkan dan diusir dari kampung halaman mereka sendiri, oleh bangsa yang lain. Nasib Bani Israel semakin buruk dan hidup sengsara di bawah penjajahan, sehingga mengalami pengusiran, dan terpisah dari anak serta istri mereka dalam tempo yang lama. Mereka juga tidak lagi sanggup bangkit, untuk memimpin bangsanya yang telah bercerai-berai itu. Akhirnya, diutuslah oleh Allah seorang nabi kepada mereka. Nabi tersebut kemudian dikenal sebagai Nabi Samuel. Dengan kepemimpinan Nabi Samuel ini, akhirnya beberapa orang di antara bangsa Israel dapat berkumpul. Dari kumpulan ini timbul hasrat bagi mereka, untuk berusaha mengusir bangsa lain, yang telah mengusir mereka dari tanah airnya. Tetapi sayang, tidak seorang pun di antara mereka yang berani, dan sanggup menjadi sosok pemimpin. Samuel tahu benar mengenai kelemahan kaumnya yang demikian itu. Kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya kemauan untuk berjuang, dan kelemahan karena tidak adanya rasa patuh terhadap pemimpinnya. Dengan tegas, Nabi Samuel berkata kepada mereka, "Alasan kelemahan kalian adalah, karena kalian semua tidak mau berjuang, ketika ada panggilan untuk berperang." Mereka kemudian menjawab, "Kita siap berjuang dan bertempur, karena kita sudah tidak sanggup lagi menanggung penderitaan hidup, terpisah dari anak, keluarga, dan tanah air sendiri. Kita sanggup, selama masih ada yang memimpin kita dalam perjuangan dan pertempuran itu. Tapi hanya sedikit yang serius berjuang, dan mengikuti instruksi pemimpin." Nabi Samuel meminta mereka menunggu, karena Nabi Samuel ingin mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada Nabi Samuel, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memilih Tolut menjadi raja, dan pemimpin perang bagi mereka. Nabi Samuel sendiri rupanya belum mengetahui mengenai siapa sebenarnya Tolut itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan kepada Nabi Samuel, agar mereka tidak ragu mengangkat Tolut sebagai seorang pemimpin bangsa mereka. Tolut adalah seorang penduduk desa di desa, bahkan anak seorang miskin. Jangankan ia akan dikenal sebagai pemimpin di masyarakat, bahkan dalam kesehariannya pun jarang orang yang mengenalinya. Namun dia adalah pria yang kuat dan sehat, tinggi dan berani, matanya tajam, pikirannya luas dan tajam. Sementara itu, ia mempunyai hati yang murni, akhlak juga sangat halus dan mulia. Dia tinggal di sebuah desa kecil bersama ayahnya. Dan pekerjaannya adalah bertani dan berternak. Akhirnya, pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Tolut, berhasil mengalahkan bangsa yang telah menduduki tanahnya, walaupun jumlah mereka sedikit. Dan saat itu juga, dari pihak musuh, Jenderal Jalut yang memimpin akhirnya meninggal, akibat dilempari batu oleh Nabi Daud alaihi salam, yang saat itu masih berusia 9 tahun. Nabi Samuel alaihi salam juga ikut serta dalam perang tersebut, yang berhasil merebut kembali wilayah milik Bani Israel tersebut. Kisah mengenai Nabi Samuel alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran, walaupun namanya tidak disebutkan di dalamnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 247 dan ayat 248. Nabi Imran alaihi salam. Nabi Imran alaihi salam adalah salah seorang nabi, dan juga merupakan ayah dari Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam.
Nama asli Nabi Imron adalah Imron bin Hashim bin Amun. Beliau menikah dengan Hannah binti Fakud bin Qabil, dan telah dikurniai Allah seorang anak perempuan yang bernama Maryam. Kedua-duanya mempunyai darah dari keturunan Nabi. Nabi Imron dan keluarganya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 33, yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron, melebihi segala umat, pada masa masing-masing. Kehidupan keluarga Imron sangatlah sederhana. Mereka tinggal di perkampungan Nazaret, yang masuk wilayah Syam. Kegiatan ekonomi penduduk di perkampungan itu lebih tertumpu kepada kegiatan pertanian, yang telah dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Dan kebanyakan daripada mereka juga menjalankan kegiatan pertukangan kayu. Mereka mengambil hasil kayu dari hutan, dan kemudiannya menjual kayu tersebut kepada pelanggan yang berkenan membelinya. Ada juga di antara mereka yang mahir membuat sepatu, dan mengeringkan buah tin, sebagai pekerjaan mereka. Nabi Imron alaihissalam menyimpan hasrat untuk tinggal di Baitul Muqaddas, dan beliau ingin berkhidmat di tanah umat muslim itu. Beliau pernah bermimpi menjadi pelayan di tempat suci di tersebut. Beliau bermimpi menjaga kebersihan, dan membantu segala pekerjaan, serta menjaga tempat suci itu. Istri Nabi Imron alaihissalam telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah berkenan menerima anaknya Maryam, untuk menjadi ahli ibadat kepadanya. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 35, yang artinya sebagai berikut. Ingatlah, ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, atas janin yang dalam kandunganku, kelak ia akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Nabi Jurjis alaihi salam. Dalam satu riwayat mengatakan, pada zaman dahulu ada seorang raja Bani Israel yang sangat zalim. Kezalimannya bukan saja terhadap rakyatnya sendiri, bahkan juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah diabaikannya, dia memerintah mengikut hawa nafsu serta undang-undang buatannya. Maka Allah mengutuskan seorang nabi bernama Jurjis alaihi salam. Allah mengutus Nabi Jurjis untuk menghapuskan kezaliman Raja Bani Israel itu, yang telah melampaui batas. Setiap hari Nabi Jurjis berusaha untuk menyadarkan raja serta rakyatnya, agar bersedia mengikuti perintah Allah. Malangnya, segala ajakan Nabi Jurjis tidak sedikit pun dipedulikan oleh raja tersebut. Malahan, raja itu menentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Jurjis. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala terhadap kaum Bani Israel. Bertahun-tahun Allah tidak menurunkan hujan di tanah Bani Israel tersebut. Banyak tanaman serta hewan mati kehausan. Tanah-tanah pertanian, serta kolam-kolam, saat itu airnya menjadi kering kontang. Maka terjadilah kelaparan di seluruh negeri itu. Raja menjadi bingung, karena dahulu rakyatnya pergi ke kuil setiap hari, menyembah berhala, tetapi kini mereka tidak ke kuil. Malahan, mereka sibuk mengurusi kehidupan mereka seharian. Setiap hari raja tersebut dikunjungi rakyat jelata, untuk memohon bantuan. Malangnya, sang raja saat itu tidak dapat berbuat satu apapun. Suatu hari, raja memerintahkan para menteri untuk menyelidiki keadaan seluruh negeri. Setelah menyelidiki, mereka menghadap sang raja. Berkatalah para menteri kepada sang raja, "Wahai tuanku, keadaan seluruh negeri sangat menyedihkan. Lahan pertanian dan kolam semuanya kering. Banyak ternak mati, sementara masyarakat mengalami kelaparan. Kami pikir, jika keadaan ini terus berlanjut, maka seluruh kerajaan yang mulia akan hancur." Setelah mendengar laporan para menterinya, raja lalu memerintahkan kepada para menteri, "Jika demikian halnya yang terjadi kepada negara dan pemerintahku, cobalah berikan pendapat kalian, bagaimana kita dapat mengatasi masalah yang sangat sulit dan berbahaya ini." Maka para menterinya menjawab, "Kami pikir akan lebih baik untuk mengetahui keberadaan Nabi Jurjis. Yang mulia harus ingat,
bahwa Nabi Jurjis adalah orang yang selalu berhasil membantu kita ketika situasi darurat seperti ini terjadi. Apa maksud kalian semua dengan Jurjis? Ya, tanya sang raja. Wahai Tuan kami, ingatkah Anda bahwa Jurjis selalu mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan? Kalau ajakan dia benar, tentu dia bisa memohon kepada Tuhannya, agar berkenan menurunkan hujannya di negeri ini. Jawab para menteri kepada sang raja. Tetapi bagaimana kalau nanti tidak turun hujan? Tanya raja lagi. Kita habisi saja Nabi Jurjis, kata para menteri dengan yakin. Maka keesokan harinya, raja bersama para menteri pergi menjemput Jurjis. Sesampainya di pekarangan rumah Nabi Jurjis, mereka mendapati Nabi Jurjis sedang rajin beribadah. Tiba-tiba Nabi Jurjis mendengar suara orang dari luar rumahnya. Hei Jurjis, keluarlah kamu sekarang. Perintah sang raja dengan suara yang agak kasar. Begitu namanya dipanggil, Nabi Jurjis langsung bergegas keluar rumah. Ada perlu apa Anda datang kemari wahai tuanku? Tanya Nabi Jurjis kepada sang raja. Mohonkanlah kepada Tuhanmu, untuk menurunkan hujan secepatnya. Dan jika tidak turun hujan, sampaikan kepada Tuhanmu, bahwa aku akan melawannya. Seru raja dengan sombongnya. Nabi Jurjis merasa sedih mendengar perintah raja. Ketika Nabi Jurjis sedang bersedih, tiba-tiba muncul malaikat Jibril, dan berkata kepadanya, Wahai Jurjis, mengapa kamu bersedih? Coba ceritakan apa yang raja minta kepada Allah. Nabi Jurjis pun mengikuti apa yang dinasehatkan oleh Jibril alaihi salam. Kemudian Allah menyuruh Jurjis untuk bertanya kepada Raja Bani Israel, bagaimana dia akan melawan Tuhan. Keesokan harinya, Nabi Jurjis pergi ke istana untuk bertanya, seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah raja mendengar perkataan Nabi Jurjis, raja seketika berkata, Wahai Jurjis, sungguh aku tidak bisa melawan Tuhanmu, karena dia sangatlah sakti, sedangkan aku sangat lemah. Tetapi, aku akan melawan kekasihnya di muka bumi ini. Tegas raja dengan sombongnya. Setelah itu, Nabi Jurjis segera kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia mendapati malaikat Jibril sudah ada di ruangan tempatnya beribadah. Malaikat Jibril kemudian berkata, Wahai Jurjis, pergilah menemui raja, dan nasihatilah dia, agar ia segera membatalkan niatnya. Setelah mendengar nasihat Jibril, keesokan harinya Jurjis pergi ke istana raja, dan menasihati sang raja. Dengan seizin Allah, raja yang sombong itu akhirnya menerima nasihat dari Nabi Jurjis. Setelah semuanya selesai, Nabi Jurjis kembali ke rumahnya. Dan setelah beliau masuk ke dalam rumah, maka seketika hujan turun deras selama 3 hari 3 malam. Tanaman pun menjadi tumbuh subur, sungai kini telah terisi air, dan orang-orang mulai turun ke ladang untuk menggarap tanamannya. Akhirnya, negara Nabi Jurjis kembali sejahtera seperti semula. Melihat keadaan kembali normal, sang raja mendatangi Nabi Jurjis bersama rakyatnya, dan akhirnya mereka menyatakan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nabi Amos alaihi salam. Nabi Amos alaihi salam adalah seorang nabi yang berasal dari Tekoa, yaitu di sebelah tenggara Baitul Laham. Di dalam Alkitab, kitab Amos ditulis oleh Nabi Amos alaihi salam. Beliau juga adalah nabi yang pertama dalam Alkitab, yang pesannya dicatat secara terperinci. Beliau berasal dari sebuah kota di Yehuda, tetapi ia berkhutbah kepada orang-orang Israel di kerajaan utara, sekitar pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Pada masa itu banyak orang hidup makmur, ibadah dipentingkan, dan negeri Israel nampaknya damai. Akan tetapi Nabi Amos melihat bahwa yang merasakan kemakmuran hanyalah para hartawan, yang memperkayakan diri dengan hasil penindasan dan ketidakadilan terhadap orang miskin. Orang menjalankan ibadah dengan hati yang tidak ikhlas dan keadaan damai, ternyata hanya tampak dari luarnya saja. Dengan berani dan antusias, Nabi Amos menyampaikan pesan, bahwa Tuhan akan menghukum kaum Bani Israel. Nabi Amos menyerukan keadilan mengalir seperti air. Beliau kemudian berkata para orang kaya yang zalim.
Mungkin Allah akan mengasihani kaum Bani Israel yang tertindas. Itulah sedikit cerita tentang Nabi Amos alaihi salam, yang berani bersuara menentang ketidakadilan di masyarakat. Nabi Yeremia alaihi salam. Nabi Yeremia, Jeremia, atau Nabi Armia alaihi salam. Beliau merupakan salah seorang nabi dalam kalangan Bani Israel. Menurut pendapat Ibnu Katsir, nama Nabi Yeremia yang sebenarnya ialah Armia bin Hilkiah. Nabi Armia merupakan salah satu nabi besar dari kalangan Bani Israel. Mengenai nama Nabi Armia, dalam tradisi agama Yahudi dan Nasrani beliau dikenal dengan nama Yeremia. Nabi Armia hidup setelah zaman Nabi Musa, yakni sekitar 645 sebelum Masehi. Di dalam kitab Kisah Para Nabi dan Rasul, karya Ibnu Katsir, dikisahkan tentang Nabi Armia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan peringatan kepada Bani Israel. Sebuah peringatan kepada mereka akan kemurkaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan kerusakan yang mereka lakukan. Ketika Nabi Yeremia memperingatkan Bani Israel atas ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka justru menentang, mendustakan, dan menuduhnya sebagai pendusta dan orang gila. Bahkan, mereka sampai menjebloskan Nabi Armia ke dalam penjara. Pada kondisi itulah, Allah menepati janjinya dengan mengirim Raja Bukhtanasor, atau Nebukadnezar, untuk menghancurkan Yerusalem, dan menghabisi kaum Bani Israel. Pada masa itu, Bukhtanasor membunuh sepertiga Bani Israel, dan membiarkan para anak-anak, orang tua, dan orang-orang lemah untuk hidup, dan kemudian diinjak-injak oleh kuda. Nebukadnezar memporak-porandakan Baitul Maqdis, menggiring anak-anak, memajang kaum wanita di pasar dalam kondisi wajah tersingkap, melenyapkan pasukan perang, menghancurkan benteng pertahanan, merobohkan tempat ibadah, serta membakar kitab suci mereka. Bukhtanasor menawan 90.000 anak-anak Bani Israel dari suku Daud, hingga anak-anak dari suku Nabi Yusuf. Setelah Nebukadnezar menghilangkan nyawa Bani Israel, maka dilaporkan kepadanya bahwa ada seseorang di dalam penjara bernama Armia, yang telah memperingatkan Bani Israel akan pembantaian tersebut. Maka Bukhtanasor memerintahkan pasukannya untuk mengeluarkan Nabi Yeremia dari penjara. Bukhtanasor kemudian bertanya, "Apakah benar kamu telah mengingatkan atas apa yang akan menimpa mereka?" Nabi Yeremia kemudian menjawab, "Iya benar, saya telah mengingatkan mereka." Nebukadnezar kemudian berkata, "Hal itu sudah kuduga." Nabi Yeremia kemudian berkata, "Aku diutus kepada mereka, namun mereka mendustakanku." Nebukadnezar kembali bertanya, "Apakah mereka mendustakanmu, memukulmu, dan memenjarakanmu?" Nabi Armia kemudian menjawab, "Iya, mereka melakukan hal itu kepadaku." Nebukadnezar kemudian berkata lagi, "Seburuk-buruk kaum adalah kau yang mendustakan Nabi dan risalah Tuhan. Apakah kamu mau bergabung denganku? Niscaya aku akan memuliakanmu dan menghiburmu. Ataukah kamu ingin tinggal di negerimu, maka aku akan memberikan jaminan sosial kepadamu." Nabi Yeremia kemudian menjawab dengan tegas, "Aku senantiasa dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sejak sebelum keluar dari penjara. Sekiranya Bani Israel tidak dikeluarkan dari negeri itu, niscaya mereka tidak akan pernah takut kepadamu atau selainmu, dan kamu tidak akan pernah menguasai mereka." Bukhtanasor lalu membebaskannya, dan mengumpulkan Nabi Armia bersama Bani Israel yang tersisa. Setelah kejadian itu, timbul penyesalan pada Bani Israel, karena mereka telah mengabaikan peringatan Nabi Armia. Mereka menyatakan penyesalan dan meminta kepada Nabi Yeremia, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Nabi Armia kemudian berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan doanya. Allah memerintahkan Nabi Armia, agar Bani Israel selalu bersamanya di Baitul Maqdis. Namun lagi-lagi, Bani Israel menolak perintah tersebut. Akibatnya, sejak saat itu mereka bercerai-berai ke Hijaz, Yastrib atau Madinah, dan sebagian di wilayah Mesir.
Nabi Malachi alaihi salam. Maleakhi atau Maleakhi, yang berarti utusanku atau malaikat, adalah nabi dalam Alkitab, Perjanjian Lama Kristen, dan Kitab Tanakh Yahudi. Maleakhi adalah yang terakhir dari 12 nabi kecil, dan penulis kitab Maleakhi, buku terakhir dalam Perjanjian Lama edisi Kristen, dan buku terakhir dalam kelompok Neviim atau nabi dalam Tanakh Yahudi. Dalam kitab Nabi Maleakhi disebutkan tentang sosok nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Pada sebuah ayat di dalamnya dinyatakan sebagai berikut. Bahwa aku mengutus utusanku yang mempersiapkan jalan di hadapanku, dan akan segera datang ke Ka'bahnya, Tuhan yang kamu rindukan. Bahwa hal itu akan datang. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tetapi siapa yang akan menderita pada hari kedatangannya, dan siapa yang bisa berdiri saat dia muncul, karena itu akan menjadi seperti api emas, dan akan menjadi seperti sabun yang halus. Akan datang seorang utusan, yang bagaikan nyala api dan sabun. Yang dilengkapi dengan unsur yang bersifat panas dan keras, seperti halnya sabun binara. Dia tidak datang seperti Yesus atau Isa, yang lemah lembut dan diam-diam. Dia tidak selembut Isa, yang mengasuh manusia seperti induk ayam, yang mengumpulkan dan mengasuh anak-anaknya. Betapa sabarnya Isa, namun orang yang datang setelah Isa, sama panasnya dengan panasnya api tukang emas. Ia membakar tanah Arabia, bahkan sampai ke ujung Hispaniola, atau Spanyol, dengan seruan jihadnya yang sangat menggemparkan hati para penentangnya. Allahu Akbar. Apa yang dapat disimpulkan di sini ialah, tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, yang memang sudah diramalkan akan berlaku. Dan baginda akan menyebarkan agama yang cukup lengkap dan sempurna, yakni Islam menyebar ke seluruh dunia, bermula dari tanah Arab, hinggalah ke seluruh dunia, bahkan yang dikatakan hingga ke Spanyol. Hal itu pun akhirnya berlaku, tatkala Panglima Tharik bin Ziyad telah berhasil menawan Spanyol ataupun Al-Andalus, melalui peperangan jihad, dan seterusnya menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Dan memang benar, bahwa seruan takbir yang dilaungkan oleh para pejuang Islam, telah berhasil menggetarkan hati musuh-musuh Islam, terutamanya dalam setiap peperangan jihad. Nabi Yesaya alaihi salam. Nabi Yesaya, Nabi Hosea, ataupun Nabi Yesaya. Beliau adalah salah seorang dari 12 nabi-nabi kecil Bani Israel, yang namanya tidak tercatat dalam Al-Quran. Namun, beliau adalah seorang nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Beliau juga mempunyai kitab sendiri hasil penulisannya, yang dikenal sebagai Kitab Yesaya. Beliau merupakan Nabi Hudea abad ke-8 sebelum Masehi, yang mendeklarasikan bahwa seluruh dunia berada dalam pengendalian Allah. Dan beliau juga memperingatkan masyarakatnya, bahwa negeri mereka akan dimusnahkan, apabila mereka berpaling dari ajaran Tuhannya. Nabi Yesaya alaihi salam hidup di zaman pemerintahan kerajaan Judah, di bawah pemerintahan 4 orang raja, yaitu Raja Uziah atau Raja Azariah, Raja Jotham, Raja Ahaz dan Hezekiah. Raja Uziah memimpin kerajaan Judah selama 52 tahun, yaitu pada pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Dan mungkin saja Nabi Yesaya memulai tugas kenabiannya sebelum wafatnya Uziah, yaitu pada tahun 740 sebelum Masehi. Nabi Yesaya berhasil hidup sampai tahun ke-14 pemerintahan Raja Hizkia, yaitu tahun 698 sebelum Masehi, dan kemungkinan juga hidup pada masa pemerintahan Manasye. Sehingga, Nabi Yesaya mungkin telah bernubuat untuk jangka waktu yang panjang, setidaknya 64 tahun. Nabi Yesaya juga hidup ketika berada di bawah pemerintahan kerajaan Assyria, yaitu ketika pemerintahan Tiglat-Pileser III dan Shalmaneser V dari Sumeria, yang telah menawan kerajaan Judah ketika beliau masih muda, termasuklah serangan tentara oleh Senacherib ke atas Judah. Menurut Ibnu Ishaq, Nabi Yesaya telah diutus sebelum Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dan beliau juga telah bernubuat tentang kedatangan Nabi Isa, dan juga baginda Nabi Muhammad SAW. Menurut penafsiran Islam, telah dinyatakan bahwa Hezekiah adalah raja yang memerintah Yerusalem, atau Baitul Muqaddas, ketika Nabi Yesaya alaihi salam masih hidup. Hezekiah sentiasa patuh dan mendengar nasihat Nabi Yesaya, tetapi tetap dengan pendiriannya.
Karena pada saat itu, keadaan bangsa Israel sedang sangat gawat. Keadaan bertambah buruk ketika kematian sang Raja Yehuda terjadi. Setelah kematian sang Raja, Nabi Yesaya mengatakan kepada umat Israel untuk senantiasa tidak melupakan Allah. Dan dia memperingatkan kepada mereka bahwa mereka harus berhenti berbuat dosa dan ketidaktaatan. Dalam ajaran Muslim meyakini bahwa masyarakat Bani Israel tidak boleh marah, dan mereka malah berusaha membunuh Nabi Yesaya. Tafsir Islam menyebutkan bahwa Nabi Yesaya menjadi syahid setelah dibunuh, yakni dengan cara tubuhnya digergaji oleh Bani Israel. Nabi Hagai alaihi salam. Nabiullah Hagai atau Nabi Hagi alaihi salam. Beliau adalah salah seorang dari 12 nabi-nabi kecil, dan juga merupakan penulis kitab Hagai. Beliau adalah nabi pertama dari 3 nabi, bersama Nabi Zakaria dan Nabi Malahi, yang hidup pada zaman sejarah Yahudi, yang bermula setelah kepulangan mereka dari pembuangan di Babilonia. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadinya. Dia mungkin salah satu dari mereka yang diasingkan ke Babilonia oleh Nebukadnezar. Dia memulai tugas kenabiannya sekitar 16 tahun, setelah kembalinya orang-orang Yahudi ke Yehuda. Pembangunan kembali Bait Suci terhenti, karena campur tangan orang Samaria. Setelah ditunda selama 15 tahun, pekerjaan tersebut dilanjutkan kembali melalui upaya Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Mereka mengingatkan orang-orang, dan membangunkan mereka dari kemalasan. Beliau juga mendorong mereka untuk mengambil keuntungan dari perubahan kebijaksanaan, yang diambil oleh penguasa Persia di bawah Darius I dari Persia. Nabi Hanzalah alaihi salam. Nabiullah Handolah atau biasa disebut Nabi Hanzalah alaihi salam. Nabi Hanzalah alaihi salam merupakan salah satu nabi yang namanya tidak tercatat dalam Al-Quran, namun kisah masyarakat atau orang yang dibimbingnya terdapat dalam Al-Quran. Nama lengkapnya adalah Hanzalah bin Sifwan. Menurut Ibnu Katsir dalam karyanya Kitab Qisosul Anbiya meriwayatkan, bahwa Nabi Hanzalah diutus kepada suatu kaum di Yaman, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang masyarakat yang dibimbingnya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 38, yang artinya sebagai berikut. Kami telah membinasakan kaum Ad, Samud, penduduk Ras, dan banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Menurut pendapat kebanyakan ulama, kaum Ashabur Rosy merupakan kaum yang diajak oleh Nabi Hanzalah alaihi salam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah penduduk di sebuah negeri yang sekarang ini terletak di Yaman. Beberapa pendapat mengatakan bahwa mereka tinggal di dekat dengan kaum Samud. Mereka dikenal dengan sebutan masyarakat Aros, karena tempat tinggalnya terkenal dengan sebuah sumur atau mata air. Yang mana, nama Aros juga berarti sumur atau mata air itu. Mereka juga dikenal sebagai komunitas penjaga sumur. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Aros adalah sebuah kota. Namun seperti para nabi dan rasul lainnya, dakwah yang dibawakan oleh nabi ini tidak begitu disukai oleh masyarakat Ashabur Rosy, sehingga mereka membunuh nabi ini. Mereka kemudian melemparkan Nabi Hanzalah ke dalam sumur. Dan selanjutnya umat yang durhaka ini mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Nabi Nuh yang mereka musnahkan dari muka bumi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 39 surah Al-Furqan, yang artinya sebagai berikut. Masing-masing telah kami berikan kepadanya perumpamaan-perumpamaan, nasib umat terdahulu, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Demikianlah kisah dari Nabiullah Hanzalah alaihi salam. Nabi Syamun al-Ghazi alaihi salam. Nabi Simson, atau Nabi Samson, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai Nabi Syamun alaihi salam. Nama Nabi Syamun mempunyai arti yang berasal dari matahari. Menurut sejarah, Nabi Syamun adalah salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Kisah Nabi Syamun atau Nabi Samson ini tidak terdapat dalam Al-Quran, namun kisah Nabi Syamun ini ada pada kitab Qisosul Anbiya. Dalam kitab itu dikatakan, bahwa Nabi Muhammad SAW tersenyum sendiri,
lalu ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang membuatkanmu tersenyum wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad lalu menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar, ada seorang nabi dengan membawa pedang, yang mana dia tidak mempunyai pengikut satupun, dan ia masuk ke dalam surga. Beliau adalah Nabi Syamun alaihi salam." Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, di dalamnya menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul pada bulan suci Ramadan. Di dalam majelis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita mengenai nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menceritakan seorang nabi yang bernama Syamun alaihi salam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelarinya Syamun al-Ghazi. Syamun alaihi salam telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuatan luar biasa, seperti kemampunya yang dapat menghancurkan besi, mampu melawan binatang buas, dan bahkan mampu untuk mengangkat tiang istana, dan dapat merobohkannya. Nabi Allah ini menentang keras perbuatan kaumnya, yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu, Raja Israel sendiri adalah seorang yang ingkar dengan perintah Allah, dan juga zolim terhadap rakyatnya. Sifat raja yang congkak, mengundangnya untuk menasehati sang raja, sehingga tak henti-hentinya berdakwah kepadanya, apapun caranya. Sifat Syamun alaihi salam yang ulet, mengundang penderitaan ketika ia berhasil ditangkap, setelah dikhianati istrinya sendiri. Syamun alaihi salam pernah berkata kepada istrinya, tentang rahasianya, yang hanya bisa dilemahkan dengan cara mengikatnya menggunakan rambutnya sendiri. Akhirnya, Syamun alaihi salam berhasil dikalahkan dan kemudian ditangkap oleh sang raja. Syamun alaihi salam disiksa dan matanya dibutakan. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berjuang melawan kezoliman. Syamun alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, demi mengembalikan kekuatan yang sebelumnya pernah diberikan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengabulkan doanya itu. Syamun alaihi salam telah memperoleh kekuatannya kembali, dan berhasil menghancurkan seluruh istana raja yang zolim itu, hingga mengorbankan raja dan istrinya sendiri. Setelah kejadian itu, Syamun alaihi salam kemudian bersumpah, bahwa ia akan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Dari kisah tersebut, maka turunlah surat Al-Qadar. Yang mana, wahyu tersebut menerangkan tentang malam Lailatul Qadar, yang pahalanya sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Hal ini dikarenakan ada sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta, agar baginda mengikuti jejak Nabi Syamun alaihi salam. Baginda yang mulia lalu terdiam beberapa saat, sebelum malaikat Jibril datang untuk memberikan kabar kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tentang keberkahan malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang beribadah pada malam tersebut, maka pahala amalannya sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Nabi Hudn alaihi salam. Nabi Hudn merupakan salah satu keturunan Nabi Hud alaihi salam. Beliau merupakan penerus nasab, sekaligus penerus estafet dakwah dan kenabian. Sejarah keberadaan Nabiullah Hudn telah masyhur di kalangan masyarakat Hadramaut. Mereka berkeyakinan bahwa beliau pernah tinggal dan wafat di salah satu lembah Dauan yang berada di wilayah Hadramaut. Riwayat ini telah berlangsung turun-temurun, dari masa ke masa, tetap diyakini, sebagaimana apa yang dilakukan oleh para leluhur mereka. Nabi Hudn diutus ke suatu lembah yang disebut dengan Wadi Dauan, pasca musnahnya kaum Ad. Pada zaman itu, kaum Ad adalah kaum yang diberi kelebihan oleh Allah dengan perawakan kuat dan perkasa. Namun karena kesombongan, akhirnya mereka di bumi hanguskan, setelah membangkang ajakan Nabi Hud untuk menyembah Allah. Mereka memilih bersikukuh memegang ajaran nenek moyangnya, yaitu dengan menyembah berhala-berhala. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bala dan azab, yaitu dengan munculnya awan mendung gelap gulita, kemudian diiringi oleh suara kilatan petir dan gemuruh angin topan yang menyelimuti mereka selama 7 hari 7 malam berturut-turut, hingga melenyapkan jiwa dan seluruh harta. Terdapat beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Hud alaihi salam memiliki keturunan. Di antaranya ialah yang disebutkan dalam kitab Ansab.
Kahtan bin Hud merupakan salah satu yang beriman kepada ayahnya, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Beliau, Kahtan, dijuluki sebagai Abul Yaman, atau ayah negeri Yaman. Sebab dinisbatkannya gelar tersebut ialah, karena beliau dan para keturunannya lah yang pertama kali menempati, dan menguasai negeri Yaman, pasca kehancuran kaum Ad. Beliau kemudian menamai anaknya dengan Yaman, ketika menuju dan mendatangi negeri Yaman. Selain itu, Imam Ibnu Hisham juga meyakini bahwa Nabi Hud memiliki keturunan, seperti yang dinyatakan dalam riwayat tadi, tuturnya dalam kitab Atijan fi Mulukil Himyar. Dan Nabi Hud serta anaknya, Kahtan, mereka pergi berhaji. Kemudian diikuti oleh Yarub, putra dari Kahtan, dan mereka berhaji bersama ayahnya. Di riwayat lain, dalam kitab yang sama diterangkan, bahwa setelah menunaikan haji mereka kembali ke negeri Hadramaut. Dari kedua riwayat tadi, bisa kita pahami bahwa Nabi Hud memiliki keturunan yang bernama Kahtan. Memang tidak ada nas pasti mengenai keabsahan, bahwa Nabi Hadun adalah putra langsung dari Nabi Hud. Namun hal itu tidak menghalangi fakta silsilah nasab Nabi Hadun, yang bersambung kepada Nabi Hud, melalui putranya yang bernama Kahtan. Kemungkinan kedua adalah, yang dimaksud Kahtan dalam riwayat tadi adalah Nabi Hadun sendiri. Dalam kata lain, beliau merupakan Kahtan, putra Nabi Hud yang dikenal dengan Nabi Hadun. Tidak banyak riwayat yang menceritakan sejarah, dan kisah Nabi Hadun alaihi salam. Baik itu secara nash, ataupun yang lainnya. Namun kita bisa mendapati letak keberadaan, dan lokasi kuburan beliau. Banyak riwayat yang mengatakan, bahwa makam beliau berada di sebuah lembah Hadramaut, tepatnya kota Dauan. Yang mana, kota Dauan merupakan kota yang subur lagi asri, dengan penghijauan tumbuh-tumbuhannya. Dauan juga terkenal dengan kualitas kurmanya, yang telah terkenal di tingkat internasional. Lembah yang berada di sekitar makam beliau disebut sebagai Wadi Nabi, atau yang mempunyai arti lembah Nabi. Penamaan ini dinisbatkan kepada Nabi Hadun, yang disemayamkan di tempat tersebut. Makam Nabi Hadun terletak di sebelah timur desa, dan posisi tersebut mudah untuk dijangkau, karena bersampingan dengan jalan raya Dauan. Tepat sebelah timur belakang Masjid Jami Desa Hadun, terdapat kuburan panjang, yang itu merupakan tempat Nabi Hadun disemayamkan. Tidak ada nas secara pasti mengenai keabsahan riwayat ini, namun seorang ulama bernama Syekh Abdul Aziz Adhabbak menuturkan, Allah telah mengutus Nabiullah Waida ke penduduk Ahqaf. Dari sinilah, seorang pakar sejarah yang bernama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos berkomentar, bahwa yang dimaksud Nabi Waida ialah Nabi Hadun alaihi salam. Komentar yang dilontarkan oleh Habib Ahmad ini, didukung pula oleh keyakinan yang telah melekat di hati masyarakat Dauan, yaitu tentang keberadaan Nabiullah Hadun alaihi salam, yang disemayamkan di sana. Hal ini juga bukan yang dipungkiri, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa telah banyak para nabi yang diutus ke kaum Ad, Samud, Amim, Abil, Wabar, Tosim, Judais, dan lain-lain, yang kesemuanya itu berada di negeri Hadramaut. Meskipun keberadaan Nabiullah Hadun alaihi salam di Hadramaut masih dipertanyakan, dan belum bisa dibuktikan secara pasti, namun hal ini tidak menolak kebenaran keberadaan beliau di tempat tersebut. Penyebaran sejarah ini telah terjadi sangat lama, dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Dauan, semenjak zaman dinasti Himyar hingga sekarang. Perkara ini juga dikenal sebagai at-tawatur al-lafzi, mutawatir secara lafaz. Dan tentunya hal ini terjadi berlandaskan dalil yang mungkin belum kita ketahui, karena tidak termaktub dalam kitab-kitab sejarah. Tradisi berziarah ke makam Nabiullah Hadun diadakan setiap tahun, yang sama halnya dengan kegiatan ziarah akbar ke makam Nabiullah Hud alaihi salam. Bahkan kegiatan ini dilakukan beberapa hari setelah ziarah akbar Nabi Hud, atau lebih tepatnya dilakukan di pertengahan bulan Syaban. Walau tidak seramai seperti kegiatan berziarah ke makam Nabi Hud alaihi salam, namun adat ini telah lama berjalan, sebagaimana mestinya bagi masyarakat Hadramaut. Tata cara berziarahnya pun tidak beda jauh, dengan tata cara yang kita ketahui seperti biasanya. Nabi Hizkial alaihi salam.
Tidak banyak yang diketahui tentang Nabi Hizkiel atau Yehezkiel alaihi salam. At-Tabari mengatakan bahwa Nabi Hizkiel adalah salah satu Nabi Bani Israel. Dia datang setelah Nabi Yusya, dan nama lengkapnya adalah Hizkil bin Buzi. Terdapat ayat Al-Quran yang terkait dengan Nabi Hizkiel. Apakah kamu tidak menganggap orang-orang yang meninggalkan rumah mereka dalam jumlah ribuan takut mati? Allah berfirman kepada mereka, matilah. Kemudian Dia memulihkan mereka untuk hidup. Dan Allah penuh dengan karunia kepada orang-orang, tetapi sebagian besar orang tidak menunjukkan rasa syukur. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 243. Menurut beberapa ahli tafsir, ayat tadi adalah kejadian yang terjadi kepada Nabi Hizkiel. Ceritanya, Nabi Hizkiel atau Nabi Yehezkiel sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Dan ternyata, tempat itu adalah desa kuno yang telah musnah karena dahulu terkena wabah. Allah lalu mewahyukan kepadanya, apakah kamu ingin aku menunjukkan kepadamu, bagaimana aku menghidupkan mereka kembali? Nabi Hizkiel alaihi salam kemudian berkata, iya tentu, wahai Tuhanku, idenya ialah mengagumi kuasa Allah atas mereka yang sudah mati. Lantas, tiba-tiba ada suara berkata memanggil, wahai kamu tulang-tulang, Allah memerintahkanmu untuk mengumpulkan. Dan tulang-tulang itu mulai terbang satu ke yang lain, sampai mereka menjadi kerangka. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, serukanlah, wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari daging dan darah, dan pakaian yang telah mati. Dan ada satu suara berkata, Allah memerintahkanmu untuk memanggil jasad-jasad itu untuk bangkit. Dan mereka semua pun akhirnya bangkit. Ketika mereka hidup kembali, mereka berkata, Maha suci Engkau, dan segala puji bagi Engkau, wahai Tuhan kami. Ibnu Abbas telah meriwayatkan bahwa orang mati yang dibangkitkan berjumlah 4.000 orang. Sedangkan Ibnu Soleh mengatakan bahwa jumlah orang yang dibangkitkan ada 9.000 orang. Demikianlah pembahasan kami mengenai para nabi utusan Allah, yang namanya jarang diketahui umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.